Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Septia Maharani, kelas 12 AKL 2 akan menjelaskan tentang akuntansi desa. Pertama, kita akan mengetahui dulu apa pengertian desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, akuntansi desa adalah pencatatan proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan pencatatan, kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga akan menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak. Kemudian, perencanaan dan penganggaran. Secara dokumentatif, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APB Desa. Nah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan pengelolaan pemerintah desa. Tata kelola pemerintah yang baik dapat dilihat dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Aparatur desa wajib memahami tahapan atau siklus pengelolaan AP desa yang baik karena ini akan memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Kemudian, struktur anggaran pendapatan desa dan belanja desa. Permendagri nomor 113 tahun 2014 menjelaskan APB desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenisnya. Berdasarkan desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Kemudian, pada garis besar struktur anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut. Kemudian pendapatan desa menurut Permendagri nomor 113 2014 merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa tersebut atas kelompok, yaitu pendapatan asli desa dan pendapatan transfer dan pendapatan lain-lainnya. Nah, kita akan membahas dulu tentang pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil potensi pendapatan yang ada di desa. Kelompok pendapatan asli desa ini terdiri atas hasil usaha, hasil aset, terus swadaya, dan lain-lainnya. Kemudian, pendapatan transfer, yaitu pendapatan yang merupakan pendapatan desa yang diperoleh dari entitas lain seperti transfer dari pemerintah kota dan kabupaten. Nah, selanjutnya dana desa. Dana desa menurut Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di setiap tahunnya. Dana desa tersebut bersumber dari belanja pemerintahan dengan mengefektifkan program dan berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Kemudian, bagian dari hasil pajak daerah, kabupaten atau kota, retribusi daerah pada PP nomor
43 tahun 2014 menyebutkan pemerintah kabupaten atau kota mengalokasikan sebagai dari hasil dari pajak dan retribusi daerah kota atau kabupaten kepada desa paling sedikit itu 10% dan realisasi penerimaan hasil pajak dan distribusi daerah kabupaten atau kota pengelolaannya bagian dari hasil pajak retribusi daerah tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa, kemudian 40%-nya dibagi secara personal berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah masing-masing desa. Nah, alokasi dana desa. Alokasi dana desa berdasarkan PP nomor 34 tahun 2014 adalah perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pada PP nomor 43 tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten atau kota mengalokasikan ADD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota untuk setiap tahun anggaran. ADD dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut dikurangi dari alokasi khusus. Selanjutnya, belanja desa. Belanja desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok yang pertama, penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua, pelaksanaan pembangunan desa. Yang ketiga, pembangunan kemasyarakatan desa. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat desa. Dan yang kelima, belanja tak terduga. Nah, pembiayaan desa berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2014 meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok yang pertama itu penerimaan pembiayaan, yang kedua itu pengeluaran pembiayaan. Kemudian penatausahaan keuangan, penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan kas oleh pemerintah desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 dapat berupa pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain ataupun yang bersumber dari penerimaan pembiayaan. Sementara pengeluaran kas oleh pemerintah desa dapat berupa belanja sidang penyelenggaraan pemerintahan desa, sidang pelaksanaan pembangunan desa, sidang pembinaan kemasyarakatan, bina tak terduga atau tak pengeluaran pembiayaan. Berikut adalah siklus penatausahaan keuangan desa. Bisa dilihat ini adalah siklus penatausahaan keuangan desa. Kemudian ini adalah contoh format buku kas umum desa. Nah, ini adalah pengisian buku kas umum desa kecamatan. Nih, contohnya seperti ini. Kemudian ada buku pembantu pajak yang fungsinya itu untuk perpajakan desa. Kalau misalnya buku kas umum itu buku kas yang untuk hanya untuk penerimaan dan pengeluaran desa saja. Nah, kemudian ini contoh untuk buku pembantu pajak. Pengisiannya seperti ini. Kemudian ada buku bank desa yang fungsinya untuk mencatat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan bank desa. Contohnya seperti ini.